Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Haryanto, NRP 0418030028 dari Prodi Kelistrikan Kapal, berasal dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan merupakan bimbingan dari Pak Adianto STMP. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan alat saya dengan judul Rancang bangun BN WOS berbasis Otsil Mega versi 1 dalam bidang perkapalan. Pada kali ini saya akan membahas alat saya dengan rincian. Yang pertama yaitu bagian dari alat saya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang terpasang pada alat saya. Selanjutnya yaitu bearing diagram. Selanjutnya yaitu ladder diagram. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari alat saya, dan yang terakhir adalah uji coba. Baiklah, untuk itu kita mulai saja. Untuk yang pertama yaitu bagian-bagian dari alat saya. Pada kenyataannya BN WOS ini nanti akan dipasang di beberapa titik. Yang titik pertama yaitu sebagai pusatnya di anjungan kapal, selanjutnya yaitu di kamar kapten, selanjutnya yaitu kamar mualim 1, selanjutnya yaitu tempat yang sering digunakan sebagai tempat berkumpulnya para awak. Misalnya kita misalkan match room. Dalam alat saya ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang di sini merupakan kita misalkan sebagai anjungan kapal. Selanjutnya yang di sini kita misalkan sebagai kamar dari kapten atau kamar dari mualim 1. Dan yang bawah di sini kita misalkan sebagai ruang yang sering digunakan sebagai perkumpul awak kapal, misalnya yaitu messroom. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terpasang pada alat saya. Untuk yang pertama yaitu Otsil Mega versi 1 sebagai controllernya. Di sini saya menggunakan inputnya berjumlah 9, lalu outputnya pada dasarnya Otsil ini berjumlah input 16 pin dan output 16 pin. Selanjutnya yaitu saya menggunakan power supply dengan input tegangan 220 volt AC dan output 24 volt DC. Selanjutnya yaitu untuk pengamannya saya menggunakan fuse dengan kekuatan 1 ampere. Selanjutnya di sini saya menggunakan buzzer. Untuk buzzernya saya menggunakan ukuran 24 volt DC. Di sini saya menggunakan buzzer dengan ukuran 24 DC karena untuk output dari Otsil sendiri akan mengeluarkan tegangan sebesar 24 volt DC. Di sini ada 2 push button. Di sini saya menggunakan push button dengan kontaknya normally open. Selanjutnya di sini ada sederet lampu pilot lamp dengan tegangan 24 volt DC. Selanjutnya yaitu di sini ada selector switch berjumlah 6 posisi. Untuk selanjutnya yaitu ada push button juga. Selanjutnya ada selector key. Di sini akan digunakan sebagai power on off dari sistem. Untuk di kamar kapten hanya terdapat buzzer dengan spesifikasi 24 volt DC dan pilot lamp dengan spesifikasi 24 volt DC. Untuk messroom sama, masih menggunakan buzzer 24 volt DC dan pilot lamp 24 volt DC.
Untuk selanjutnya yaitu mengenai wiring diagram dari alat saya, yaitu BNROS berbasis Oscillomega versi 1. Di sini ada power supply 24 DC dan 24 negatif VDC. Dari 24 VDC positif nanti akan dipecah menjadi dua, yaitu melalui fuse pertama dan fuse kedua. Fuse pertama nanti akan menuju ke panel kontrol yang berisi dengan Oscillomega versi pertama. Untuk selanjutnya yaitu fuse kedua akan menuju ke remote box yang berisi reset, selector key, dan selector switch. Untuk yang ke panel box atau yang ke Oscillomega versi pertama, di sini saya menggunakan input S1 hingga S9. Untuk outputnya nanti berjumlah 4, yaitu dari R1 hingga R4. Di sini oscill akan diberi tegangan 2, yaitu 24 volt DC menuju ke Vin dan 24 volt DC negatif ke ground. Untuk selanjutnya yaitu fuse yang kedua untuk ke control box. Ini nanti akan melewati selector key, yang mana yang berfungsi sebagai mematikan seluruh sistem pada alat. Ketika selector key dinyalakan, maka pilot lamp yang berada di mushroom atau kamar dapur dan pilot lamp pada kamar kapten akan menyala sebagai pertanda bahwa sistem telah aktif. Ketika selector key dinyalakan, maka kita dapat memilih selector switch 6 posisi, yaitu 3 menit, 5 menit, 7 menit, 9 menit, 11 menit, dan 12 menit. Ketika kita memilih salah satu dari selector key yang diindikatorkan pada pilot lamp, kita akan memberikan input pada oscill, karena input dari selector key nanti akan kita masukkan sebagai input dari Oscillomega versi pertama. Ketika kita memilih salah satu dari selector key, maka akan masuk ke salah satu saklar dari S1 sampai S6. Dari oscill nanti akan memulai perhitungan atau timer. Ketika kita memilih salah satu dari S1 sampai S6 nanti, oscill akan menghitung mundur. Ketika hitungannya mundur selesai, maka akan mengakibatkan relay pertama akan menyala, sehingga membuat buzzer utama juga menyala. Ketika tidak ada seorang yang mereset melalui reset utama ataupun reset kanan kiri, Oscillomega akan otomatis berhitung kembali untuk menyelesaikan timer kedua. Ketika timer kedua menyala, maka akan mengakibatkan buzzer kanan dan buzzer kiri aktif. Ketika pada posisi ini, reset utama dan reset kanan kiri masih bisa digunakan. Ketika tidak ada seseorang yang melakukan reset, maka Oscillomega akan otomatis melakukan timer yang ketiga. Ketika timer 3 habis, maka akan mengakibatkan relay 3 akan menyala, sehingga mengakibatkan buzzer kamar kapten menyala. Ketika pada posisi seperti ini, reset kanan maupun reset kiri tidak aktif, sehingga kapten tersebut harus melakukan reset pada reset utama. Ketika seseorang tidak mereset juga atau si kapten tidak melakukan reset, maka Oscillomega versi pertama akan secara otomatis menghitung timer lagi, yaitu timer keempat. Ketika timer keempat sudah habis, maka akan mengakibatkan relay
keempat menyala, sehingga menyebabkan buzzer di newsroom atau kamar dapurnya juga menyala. Pada posisi ini, reset kanan maupun reset kiri tidak akan aktif, sehingga seseorang yang berada di kamar dapur tersebut harus melakukan reset di reset utama. Ketika sudah mencapai pada relay keempat, semua sistem akan tetap menyala, semua buzzer akan tetap menyala hingga seseorang melakukan reset utama. Ketika reset utama sudah diberikan, maka sistem akan mengulangi melakukan timer pertama lagi, sehingga dapat mengakibatkan R1 lagi. Ketika bandwidth sudah tidak digunakan, maka Skeptian dapat memutuskan atau mematikan sistem dengan menonaktifkan selektor key. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ladder diagram dari alat saya, yaitu rancang bangun BNWOS dengan berbasis Oscilomega versi pertama dalam bidang perkapalan. Di sini sudah nampak untuk ladder diagramnya menggunakan aplikasi Oscil Studio untuk versinya yaitu 2.4. Di sini nanti saya menggunakan switch 1 atau S1, S2, S3, S4, S5, dan S6 sebagai inputan yang berasal dari selektor switch yang masing-masing akan terhubung pada timernya sendiri. Di sini sebenarnya waktunya adalah 3 menit, namun pada prakteknya yaitu saya menggunakan 3 detik sebagai presetnya karena untuk mempersingkat waktu. Untuk selanjutnya yaitu ada S7 sebagai reset utama, dan S8 dan S9 sebagai reset kiri dan reset kanan. Untuk outputnya sendiri saya menggunakan 4 R1, R2, R3, R4. Untuk R4 nya yaitu berada di newsroom, untuk R3 nya untuk buzzer kamar kapten, R2 nya yaitu untuk buzzer kanan kiri, dan R1 nya yaitu untuk buzzer utama. Ketika S1, S2, S3, S4, S5 atau S6 nya kita inputkan atau kita nyalakan pada selector switch, maka akan mengakibatkan aktifnya timer tersebut untuk masing-masing pilihan. Ketika timer tersebut sudah habis, maka akan mengakibatkan buzzer utama menyala atau buzzer utama aktif. Ketika buzzer utama nyala, sehingga menyebabkan relay 1 menyala. Ketika pada saat relay 1 menyala, maka Oscil akan otomatis menghitung kembali. Di sini saya menggunakan presetnya adalah 5 detik. Lalu di sini kita akan melakukan reset di reset utama. Namun ketika tidak ada yang reset, maka buzzer kanan kiri akan aktif. Pada saat posisi buzzer kanan kiri aktif, kita dapat melakukan reset kanan maupun reset kiri, dan juga bisa di reset utama. Namun ketika tidak ada yang melakukan reset tersebut, maka Oscil akan melakukan timer lagi secara otomatis. Untuk presetnya ini adalah 5 detik. Ketika dalam hitungan 5 detik itu selesai, maka akan menyalakan buzzer di kamar kapten. Pada posisi ini, reset kanan maupun reset kiri akan dinonaktifkan, sehingga seseorang akan langsung meresetnya melalui reset utama. Ketika seseorang atau si kapten tersebut tidak melakukan reset, maka Oscil akan menghitung kembali, men-timer kembali selama 5 detik. Ketika hitungan dalam 5 detik itu selesai,
maka buzzer pada mushroom akan menyala. Pada posisi ini juga reset kanan maupun reset kiri tidak akan aktif atau sedang dinonaktifkan, sehingga seseorang atau kapten atau seseorang yang berada di mushroom tersebut harus meresetnya melalui reset utama. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang prinsip kerja alat saya. Untuk prinsipnya akan dimulai dari kegiatan mulai. Ketika kita sudah mulai, maka kita dapat menginputkan set timer pada selector switch. Kita dapat memilih sesuai kebutuhan. Ketika kita sudah melakukan input pada selector switch, maka data akan diolah pada oscillometer dengan melakukan timer, perhitungan timer. Ketika set timer sudah habis, maka buzzer utama akan menyala. Ketika buzzer utama sudah menyala, maka akan ada dua pilihan. Apakah sudah di reset? Kalau iya, maka data akan kembali ke oscillometer untuk diolah kembali dan dihitung mundur kembali. Namun kalau belum di reset, maka buzzer akan diteruskan ke buzzer kanan kiri, sehingga menyebabkan buzzer kanan kiri akan menyala. Ketika sudah mencapai buzzer kanan kiri sudah menyala, maka akan ada dua pilihan lagi. Apakah buzzer tersebut sudah di reset atau kan belum di reset. Kalau sudah di reset, maka akan kembali ke oscill lagi, sehingga perhitungan oscill akan dimulai dari awal lagi. Namun jika buzzer kanan kiri belum di reset, maka akan diteruskan ke buzzer kamar kapten. Selanjutnya akan diteruskan ke buzzer di mushroom, dan sistem akan selesai. Sistem akan selesai jika ada seseorang yang melakukan reset di reset utama. Jika belum, maka buzzer akan menyala secara terus menerus. Di sini posisi alat saya off karena belum di-on-kan dengan selektor key. Untuk itu kita akan on-kan terlebih dahulu. Ketika selektor ini nanti di-on-kan, maka sistem juga akan on. Hal itu terlihat pada indikator kamar kapten dan mushroom. Di sini untuk peraturan internasionalnya menggunakan menit 3 sampai 12 menit. Namun pada percobaan ini saya mengurangi durasinya dengan mengisyaratkan 3 sampai 12 detik. Kita akan meng-on-kan. Di sini lampu on, lampu LED juga on. Di sini input reset akan terpasang pada S7. Untuk reset kanan akan masuk pada S9. Untuk reset sebelah kiri akan masuk pada S8. Untuk outputnya berupa relay yang nanti akan ada lampu LED berwarna biru. Baik, untuk itu kita coba untuk posisi pertama, yaitu 2 menit. Pada kenyataannya hanya saya berikan beberapa detik. Di sini buzzer on, reset kanan kiri juga on. Kita akan coba reset berhasil. Sekarang kita tunggu sampai reset kanan kiri. Sini reset kanan kiri on, kita reset, bisa, dan kita reset sebelah kiri juga bisa. Selanjutnya kita akan tunggu sampai ke kamar kapten dan mushroom.
Untuk pengerjaannya, ketika sudah sampai ke kamar kapten, maka reset kanan kiri tidak akan berfungsi. Tidak akan berfungsi, maka akan di reset utama baru berfungsi. Selanjutnya kita coba pada posisi 2. Buzzer menyala, kita reset utama, ternyata reset. Selanjutnya kita coba di buzzer kanan kiri, kita reset, ternyata bisa. Terus selanjutnya buzzer selanjutnya, buzzer menyala, resetnya ternyata bisa. Selanjutnya kita akan menunggu sampai buzzer kamar kapten dan messroom menyala. Sudah menyala, kita reset sebelah kanan, tidak bisa. Kita harus reset sebelah kiri, tidak bisa, sehingga kita reset di reset utama. Selanjutnya kita akan mencoba posisi 3. Di sini relay menyala, sehingga buzzer menyala. Kita reset utama aktif. Selanjutnya kita coba reset kanan dan reset kiri. Kita reset, buzzer berhenti. Selanjutnya reset kiri, buzzer juga berhenti. Selanjutnya kita coba sampai buzzer di kamar kapten dan messroom menyala, sehingga membuat reset kanan dan reset kiri tidak berfungsi. Kita coba reset kanan. Selanjutnya kita harus coba reset kiri. Reset kanan kiri tidak berfungsi, sehingga kita akan resetnya di reset utama. Reset dan buzzer berhenti. Selanjutnya kita akan memposisikan di posisi 4. Relay menyala sehingga buzzer aktif. Kita reset utama, buzzer telah berhenti. Selanjutnya kita akan mencoba reset kanan dan reset kiri. Reset kanan, dan selanjutnya kita akan coba reset kiri. Untuk percobaan selanjutnya kita akan mencoba sampai buzzer di kamar kapten dan messroom menyala. Sekarang kita coba reset kanan, tidak berfungsi. Untuk reset kiri tidak berfungsi, sehingga kita reset di reset utama dan buzzer berhenti. Terus selanjutnya yaitu posisi 5. Kita menunggu sampai relaynya aktif. Relay aktif sehingga buzzer juga aktif. Kita reset utama, berhasil. Terus selanjutnya kita akan menggunakan reset kanan dan reset kiri. Reset kanan,
buzzer berhenti. Selanjutnya kita akan mencoba reset kiri. Untuk selanjutnya kita akan menunggu sampai buzzer di kamar kapten dan mushroom menyala. Buzzer kamar kapten menyala dan mushroom juga menyala. Kita reset kanan, tidak berfungsi. Kita reset kiri, tidak berfungsi, sehingga kita mereset dari reset utama. Selanjutnya kita akan mencoba di posisi 12 menit. Kita tunggu sampai relay 1 menyala sehingga buzzer utama juga menyala. Relay 1 menyala sehingga buzzer utama juga menyala. Kita reset, buzzer berhenti. Selanjutnya kita akan mencoba reset kanan dan reset kiri. Buzzer utama menyala, buzzer kanan kiri juga menyala. Kita reset. Selanjutnya kita menggunakan reset sebelah kiri. Kita tunggu hingga buzzer utama menyala. Buzzer utama juga sudah menyala. Buzzer kanan kiri juga menyala. Kita reset. Selanjutnya kita tunggu hingga buzzer kamar kapten dan buzzer mushroom menyala. Buzzer utama aktif, buzzer kanan kiri menyala, buzzer kamar kapten menyala, buzzer mushroom menyala. Kita coba reset kiri, tidak bisa mereset. Reset sebelah kanan, tidak bisa, sehingga kita mereset di reset utama. Baiklah, sekian uji coba dari alat saya. Untuk diakhiri dengan sistem dimatikan. Baiklah, sekian dari demonstrasi yang telah saya lakukan pada alat saya yang berjudul Rancang Bangun BNWOS berbasis Opsil Mega versi 1. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.